Shalom. Shalom. Kembali lagi di ibadah Ragunuska. Kembali lagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum ibadah yang mulai, aku mau tanya sama saudara-saudara yang di rumah, gimana kabarnya saudara? Semoga kabarnya selalu sehat dan selalu bahagia ya. Amin. Amin. Saatnya kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita berdoa. Febri yang pimpin. Oke. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami di setiap hidup kami, dan saat ini Tuhan kami akan melakukan ibadah, kiranya ibadah hari ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan Allah sanggup. Mengasihi Dia, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Tuhan emang gak pernah berubah ya, Feb? Pasti, dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Iya dong. Mari saudara, kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari saudara, kita mengucapkan syukur buat kasih Tuhan yang tanpa batas. Mengucap syukur sama Tuhan buat kasih-Nya yang lebih luas dari samudra. Mengucap syukur sama Tuhan buat kasih-Nya yang lebih tinggi dari cakrawala. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang sungguh baik bagi kami Tuhan.
Kebaikan-Mu juga melebihi batas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita pujikan Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita pujikan dari awal saudara dengan penuh segenap hati. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu Tuhan. Kasih dan setiamu Tak pernah layu dalam hidup kami tak Tuhan. pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Kasih Tuhan emang tak terbatas ya Pak. Pasti tak pernah terbatas. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Ruseno. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saudara-saudari, kaum remaja yang berbahagia, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita nikmati saat ini diambilkan dari surat Yakobus bab yang ketiga. Saya akan membaca mulai ayat 1 sampai dengan yang ke-12 yang demikian. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian, saudara-saudariku kaum remaja yang terkasih, firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus. Anak-anakku, kitab Yakobus adalah sebuah surat. Nah, karena ini sebuah surat, maka kitab Yakobus ada alamat yang dituju. Siapa yang dituju? Surat Yakobus tertuju kepada orang-orang Israel yang berada di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, yang terpencar keluar dari Yerusalem. Oleh sebab itu menarik ketika kita perhatikan bahwa ternyata isi surat ini adalah memang nasihat, terutama karena Yakobus sadar bahwa anak-anak Tuhan saat itu berada di tengah-tengah komunitas yang heterogen. Artinya tidak hidup bersama-sama dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu seluruh kitab Yakobus ini berisi tentang nasihat-nasihat supaya berhati-hati hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Terkhusus ketika kita mencoba mencermati bab yang ketiga tadi. Di sini ada kata kunci yaitu lidah. Saudariku kaum muda yang terkasih, lidah itu adalah bagian kecil dari seluruh anggota tubuh kita. Tetapi betapa Yakobus mencoba menggambarkan, mencoba memakai metafora, kiasan, betapa lidah itu memang amat sangat berperan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama memang dinasihatkan tentang keburukan atau dampak jelek ketika kita tidak benar
menggunakan yang namanya lidah. Sampai detailnya Yakobus mencoba menulis tentang dampak dari apa yang dilakukan lidah. Memakai metafora tentang api yang bisa membakar dan lain sebagainya. Saudara-saudariku, kita semua tahu dan bisa merasakan bahwa kehidupan orang percaya itu bagaikan kehidupan di dalam akuarium. Seperti ikan yang dari luar kelihatan seluruhnya. Gerakan apapun yang dilakukan oleh ikan bisa dilihat oleh manusia. Ikan yang berada di akuarium. Seperti itulah gambarannya. Oleh sebab itu Yakobus kepingin menasihati supaya berhati-hatilah di dalam menjalani kehidupanmu. Terutama ketika menggunakan salah satu anggota tubuh kita yang namanya lidah. Saudara-saudariku kaum muda yang terkasih, siapa yang pernah mengalami sakit hati, patah hati, marah, merasa dipermalukan, atau kecewa gara-gara lidah teman kita? Itulah dampak yang tidak baik. Tetapi Yakobus juga tidak melulu mengatakan bahaya lidah. Karena di akhir-akhir ayat ini kita menjadi tahu dengan lidah pula kita bisa menghibur seseorang, menolong seseorang, menasihati seseorang, dan juga memuliakan nama Tuhan. Jadi memang lidah itu bisa menghujat, memfitnah, melukai sesama, tetapi lidah juga bisa memuliakan nama Tuhan dengan ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang memberi kekuatan, ucapan-ucapan yang menghibur, ucapan-ucapan yang menasihati. Itulah isi dari kitab atau surat Yakobus di bab 3 ini. Tetapi sekarang tentu pertanyaannya adalah, apa hubungannya firman itu dengan hidup dan kehidupan kita, khususnya sebagai kaum remaja di tengah-tengah masyarakat. Tentu yang pertama-tama, ingat saudara-saudariku kaum muda, hati-hatilah mempergunakan lidah. Hati-hatilah untuk mengucapkan kata-kata. Karena kata-katamu bisa melukai, bisa membuat sakit hati, bisa mengecewakan, bisa memperburuk keadaan. Gunakanlah lidahmu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menggunakan lidah yang sebaik-baiknya? Tentu dengan berhati-hati, kita sadar bahwa kita ini manusia yang sudah berada dalam kondisi berdosa, gampang sekali untuk melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita kendalikan lidah kita. Kita pergunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Kalau kita menjumpai saudara kita, teman kita, sahabat kita sedang berada di dalam kesedihan, keprihatinan, kita bisa mencoba mendekatinya, lalu menasehatinya. Kita pergunakan lidah kita untuk menghibur dan memberi kekuatan kepadanya. Dengan demikian, Allah tidak hanya senang, tetapi juga dimuliakan atas segala perilaku, tindakan, dan ucapan-ucapan kita. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Terberkati oleh firman-Nya, amin. 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 Tadi kan Pak Ruseno bilang ya, lidah kita itu untuk berbicara yang baik, bukan Ya, mengutuki ya. Betul. Oke. Sekarang kita akan pengakuan iman rasuli, memperbarui iman kita. Teman-teman yang di rumah boleh bangkit berdiri.
Pengakuan iman rasul dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Boleh duduk kembali? Silakan duduk. Kita mau bersorak-sorai lagi. Mari kita pujikan Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga mulia, dan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tanpa batas, untuk anugerah-Mu yang sungguh besar buat kami, juga untuk pernyataan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar. Tuhan, kami percaya Tuhan ibadah online ini bukan menjadi hambatan kami untuk kami semakin bertumbuh dalam Kristus, dan bukan menjadi hambatan kami untuk menumbuhkan iman kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Nusuan ini, Tuhan berkati untuk setiap pendetanya, juga Tuhan berkati untuk setiap majelisnya, juga jemaatnya. Tuhan Yesus berkati supaya mereka diberi kesehatan, juga Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat buat setiap orang di dunia ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus yang tuntun kami, jauhkan kami dari COVID-19, juga jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa persembahan. Jangan lupa persembahan dititipkan ke pengurus terdekat. Nanti kontaknya bakal dikirim, alamatnya bakal dikirim di grup Remaja GKJ Nusuan. Jangan lupa persembahan ya Sobat. Dan sekarang kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih udah menyaksikan ibadah hari ini. Jangan lupa ikut ibadah-ibadah berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.